Ya, jalan-jalan ke kampung Duran Runtuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Rizky mau sharing cara membuat peta kontur 2 dimensi dan 3 dimensi menggunakan aplikasi Surfer. Ini dia nih aplikasinya nih. Langsung aja kita buka. Ini dia aplikasi Surfer. Surfer 13. Aplikasi ini berguna untuk membuat peta kontur ya. Apa sih peta kontur itu? Peta kontur itu adalah peta yang dibuat berdasarkan garis-garis kontur. Nah, garis-garis kontur ini adalah garis-garis yang terbuat dari titik-titik dengan ketinggian atau kedalaman yang sama. Jadi kita langsung buka aja nih coba ya datanya gitu. Jadi kita kan butuh data untuk membuat peta ya kan. Kita bisa membuat secara manual nih inputnya nih. Jadi nanti ini ada X, Y, dan Z. X ini tuh latitude atau garis bujur, kemudian Y itu longitude atau garis lintang, dan Z ini ketinggian atau kedalaman. Nah, kita juga bisa menggunakan data yang sudah dipersiapkan sebelumnya gitu. Jadi kita nggak capek lagi nginput manual. Nah, ini datanya dalam bentuk TXT. Nah, ini dia. Kita buka. Nah, ini guys, ini kan bisa kelihatan nih koordinat-koordinatnya, koordinat longitudenya, terus koordinat koordinat latitudenya, koordinat longitudenya, terus juga ketinggiannya nih kan. Ini titik-titiknya. Ini datanya diperoleh dari pemetaan secara langsung. Kemudian untuk kita membuat peta itu nggak bisa langsung kayak gini guys, langsung pakai data ini. Nah, data ini harus kita grid dulu. Kenapa harus di grid? Supaya titik-titik ini, titik-titik Z ini, apa namanya, titik-titik ini nih, A sampai seterusnya itu terhubung dalam garis-garis dengan ketinggian yang sama. Datanya harus kita grid dulu. Nih, dengan cara klik grid, terus data. Nah, ini kan data yang tadi nih, dalam bentuk TXT. Kita klik file. Saat, oke. Nah, ini kita bisa save di mana aja nih, sesuai yang kita mau nih. Misalnya gini, bisa dilihat di sini kan, bisa kita naruh di desktop misalnya gitu kan, bebas aja. Nah, ini kalau sekarang gue naruh di folder Surfer. Nah, replace aja. Nah, ini kan proses gradingnya. Terus, udah, ini udah prosesnya udah selesai. Nah, data yang tadi udah di grid itu baru bisa kita pakai. Nah, sekarang kita bikin plot baru. Nah, bedanya sama worksheet, kalau plot itu udah berbentuk kayak kertas gitu, sesuai dengan bentukan peta gitu kan. Sekarang kita buat map ya kan, kita klik map, new, ke kontur map. Kita kan mau bikin peta kontur kan, peta kontur yang 2 dimensi. Nah, pakai tadi ini kan udah di grid nih, formatnya jadi GRD. Nah, kita klik, muncul kan, ini dia apa namanya, peta 2 dimensinya. Nah, sekarang kita view page aja biar kan enak nih nggak. Nah, ini kan belum lengkap guys untuk sebagai peta. Peta itu kan harus ada judul peta, terus juga harus ada simbol, ada skalanya. Ini kita tambahin satu-satu perlahan, dari mulai judul dulu. Cara bikin judul nih di teks, kita klik, terus kita klik di kertasnya, terus tulis judul. Nih, kita klik dulu A-nya. Nah, untuk ini kita gedein supaya lebih jelas. Nah, dapat judul udah. Sekarang kita tambahin lagi kan, kita butuh simbol utara kan untuk mencerminkan utaranya mana. Nah, itu caranya klik plus nih, poin. Kita klik poin, di sini misalnya. Nah, terus kita klik lagi biar bisa kita drag ininya. Nah, terus kita pilih di sininya North Arrows, GSI North Arrows. Ini kan menunjukkan simbol utara. Kita pakai yang ini aja. Nah, terus kita gedein. Jadi deh simbol utara ya kan. Dah, terus kita butuh apa lagi? Kita butuh skala. Kita butuh berwarna dulu dong, ya kan? Masa ini udah mantep-mantep nggak ada warnanya? Nah, warna itu untuk apa? Supaya bisa lebih jelas lagi, terlihat perbedaan ketinggian. Nah, ini kan sebenarnya garis-garis kontur ini kan kalau kita lihat di zoom, udah kelihatan nih, kayak ada yang kan ketinggian minus 260 ya kan, ini minus 160. Artinya ini titik-titik ini tuh dia sama nih. Nah, ini satu ketinggian dan seterusnya gitu. Nah, supaya apa namanya? Supaya lebih jelas lagi kita kasih warna. Caranya gimana? Di levels, kita klik levels, terus ada fill colors nih. Kita checklist fill colorsnya, terus kita ganti warnanya jadi warna land 2. Ini bebas aja sih. Nah, kita klik fill colorsnya. Oh, data gua gaheng. Nah, ini kan dapat warnanya. Nih, terus juga kita klik color scale-nya nih untuk warna lambang dari warna-warnanya ya kan, jadi makin enak nih. Ada yang 300, 360 itu kelihatan kan dari sini gitu. Artinya kita bisa melihat dari peta ini gitu kan. Artinya makin ke sini
makin rendah ya kan, makin ke bawah ke sini makin tinggi nih, ya kan gitu. Nah, utaranya pasti ngadep ke sini gitu. Kenapa? Karena memang eh, datanya ini sudah didesain menghadap utara ke atas gitu, kayak gitu. Nah, ini skala warna udah. Sekarang kita butuh lagi skala petanya. Kita klik dulu nih petanya. Terus add scale bar, nih bar atau batang skala lah. Nah, ini langsung dapet nih. Jadi nanti kita tahu nih skalanya. Udah gitu, udah komplit. Dari judulnya udah ada, simbol utaranya udah ada, skalanya juga udah ada, skala petanya juga udah ada. Ini untuk peta dua dimensinya udah lengkap. Nah, sekarang untuk save JPEG-nya gimana? Itu kita klik export. Nah, di sini nanti kita bisa nge-save as misalnya JPEG atau PNG, bebas aja nih kita. Misalnya save as peta dua dimensi jika bayar. Nih, sebelumnya gue juga udah sempat bikin kan. Misalnya kita save di desktop gitu kan. Save. Nah, oke. Nah, kemudian kita bikin yang peta tiga dimensi sekarang. Sama kayak tadi, bikin plot lagi. Terus kita klik map. Terus kita bikin yang 3D surface. Pakai data yang di grid tadi. Ya, set. Nah, ini kan udah kelihatan nih. Nah, mungkin warnanya kita ganti yang lain aja ya, biar sama. Line 2. Nah, terus kampung ya. Kita gedein dikit. Nah, terus kita bikin apa namanya? Utaranya. Udah, terus kita klik yang GSI North Arrows, simbolnya yang kayak gini, kita gedein. Nah, teman-teman, ini kan untuk peta tiga dimensi kan udah beda ya penampakannya ya kan. Ini kan lebih ke ngadep serong kan. Ini kan kalau dilihat nih ya, kan utaranya sekarang ke atas. Nah, sekarang kalau untuk tiga dimensi agak nyerong supaya efek 3D-nya tuh semakin terlihat, maka utaranya juga harus kita ubah dengan cara free rotate nih. Kita geser sedikit. Kejauhan. Nah, utaranya kita geser sedikit aja. Ya, kira-kira lah. Gitu. Kira-kira segini lah ya. Nah, ini utaranya gitu. Dari peta ini. Kita kecilin dikit biar bisa kita tambahin skalanya. Ini bisa kelihatan. Nah, ini kita tambahin sebentar. Color scale ya kan. Set. Kita masukin color scale-nya. Ini kita agak kecilin lagi. Terus kita bikin show base biar dia kelihatan kayak efek, semakin kelihatan lagi efek 3D-nya. Nah, kita klik petanya tadi di general show base nih. Kita selanjutnya bikin ya papan skalanya atau batang skalanya. Klik dulu petanya, add scale bar. Nah, udah. Oh iya guys, satu lagi ada yang lupa. Untuk menimbulkan efek 3D-nya kita bisa geser sedikit biar lebih muncul gitu. Dengan cara ini kita klik trackball. Nah, ini kita bisa semakin menunjukkan efek 3D-nya. Nah, kan makin kelihatan nih efek 3D-nya guys. Nah, setelah itu baru kita rapikan. Kalau dilihat nih, makin 3D kan, ya kan, dibandingin sebelumnya. Dari judulnya udah ada, arah utaranya ada, petanya ada, skala warnanya ada, skala petanya juga ada. Dan kita save lagi dengan cara ekspor. Jadi JPEG, terserah mau JPEG apa mau PNG. JPEG, peta, 3D, Cikabayan. Nah, itulah teman-teman tutorial cara membuat peta dua dimensi, peta kontur dua dimensi, dan tiga dimensi menggunakan aplikasi Surfer. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.